Di video kali ini kami akan membahas Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Tapi sebelum masuk ke materi utama, kalian harus tahu dulu nih, apa itu Pancasila. Jadi Pancasila adalah dasar negara yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Dan keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimana kelima sila tersebut menjadi pedoman hidup bagi masyarakat dan negara. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Kadar semboyan melainkan nyawa dari sistem hukum tersebut. Pancasila memeran peranan penting dalam menuntun perjalanan bangsa. Memahami kedudukan Pancasila itu sangat penting untuk sistem hukum dan negara ini bekerja. Pertama, Pancasila adalah dasar negara. Ini adalah sumber dari segala sumber nilai yang menjadi kriteria moral, spiritual, dan etis dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan pemerintahan kita. Nilai-nilai ini harus termaktub dan terimplementasi dalam setiap kebijakan dan prinsip-prinsip bernegara. Kedua, Pancasila juga berkedudukan sebagai ideologi negara. Artinya, ia berfungsi sebagai pilar penting dalam proses pembentukan dan pengarahan segala kebijakan kenegaraan, mulai dari pembuatan undang-undang hingga sistem pemerintahan. Ia adalah pandangan dunia yang diakui secara luas. 3. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Dalam teori hukum, ia menempati posisi puncak dalam hierarki norma hukum Indonesia, jauh di atas undang-undang dasar, undang-undang, hingga peraturan daerah. Singkatnya, semua produk hukum harus berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila dalam sistem ketatanegaraan. Pancasila memegang peran fundamental dalam negara Republik Indonesia sebagai dasar negara dan sebagai sumber utama dari segala hukum. Pancasila memiliki nilai inti meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang secara kolektif berfungsi sebagai asas kerohanian yang wajib dipegang oleh seluruh lembaga penyelenggara negara, seperti yang pertama, lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden beserta jajaran kabinetnya, dan yang kedua ada lembaga legislatif yang terdiri dari DPD atau Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan yang terakhir ada lembaga yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Implementasi Pancasila dalam penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Implementasi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menunjukkan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yang memengaruhi dan mengarahkan semua peraturan perundang-undangan. Yang pertama, Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang dikemukakan Darmo Diharjo pada tahun 1991, Pancasila secara formal tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai pokok kaidah negara yang fundamental yang mendukung implementasi Pancasila dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Yang kedua adalah Pancasila sebagai batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi nilai Pancasila diterjemahkan dalam norma dasar konstitusional. Contohnya ada pada sila ketuhanan yang terdapat pada pasal 29. Kemudian ada sila kemanusiaan yang terdapat pada pasal 28 yang membahas tentang HAM. Kemudian ada sila kerakyatan pada pasal 1 ayat 2 yang
Terakhir ada sila keadilan sosial pada pasal 33 yang membahas tentang perekonomian. Yang ketiga adalah Pancasila dalam norma hukum di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi nilai Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, implikasi semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dan tidak boleh melanggar dari norma-norma Pancasila. Selanjutnya, ada tantangan implementasi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan yang dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, ada globalisasi dibagi lagi menjadi ideologi asing, ketimpangan ekonomi, dan budaya konsumerisme atau hidup mewah. Yang kedua, intoleransi dan polarisasi dibagi menjadi intoleransi sara dan polarisasi politik. Yang ketiga, era digital, hoax dan ujaran kebencian. Kedua, erosi etika. Yang ketiga, kedaulatan data. Nah, sebelumnya sudah dibahas mengenai tantangan dalam mengimplementasikan Pancasila di sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Di antaranya, yang pertama, penguatan pendidikan dan pembudayaan. Dengan cara reaktualisasi pendidikan, pembinaan karakter, dan keteladanan pemimpin. Yang kedua, penguatan toleransi dan persatuan dengan cara dialog antar keyakinan, penegakan hukum tegas, dan mediasi konflik. Dan terakhir, pengembangan media literasi digital dengan cara edukasi literasi digital, etika digital, dan regulasi cyber. Sekian dari kami. Terima kasih.